Tanpa ragu, kami menunggu. Menunggu kamu yang sudah pasti merindu. Merindukan narasi pelebur lara. Menuntun takjub dalam lembayung nuansa. Tak ada yang berbeda. Meski kini sang bumi telah berubah, kami tetap teguh berserah. Menjaga budaya tak terpisah, meracik cita rasa tak terkalah. Menjaga alami tak tersentuh polusi. Merajut seni untuk perubahan tak berzaman. Menyiapkan pengalaman penuh petualangan. Kami percaya setiap kepergian pasti menemukan takdir untuk pulang. Kami membangun masa depan agar setiap kedatanganmu terasa berkesan. Di sini, di Indonesia aja, di Tubaba aja. Selamat datang, Assalamualaikum Bapak Umar Ahmad SP. Beliau sebagai Bupati Tulang Bawang Barat Tubaba di periode 1 2014 sampai dengan 2016 dan di periode kedua 2017 sampai dengan 2022. Pak Umar, katanya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Sedikit saja ya Pak Umar ya. Beliau adalah kelahiran dari daerah Karta 20 November 1980. Beliau sangat luar biasa dedikasinya untuk membangun daerah di Tulang Bawang Barat. Assalamualaikum Pak Umar Ahmad, sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Siap Pak Umar Ahmad, silahkan untuk mempresentasikan materi pada kami untuk hari ini. Ini jauh-jauh nih ya dari Tubaba. Silakan Pak Umar Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum nanti ada video yang saya share ke sana, mungkin ini sudah kangen dengan Prof. Nurul karena mungkin sudah lebih dari 5 tahun nggak jumpa dan nggak ketemu. Dan mungkin ke depan mungkin forum ini juga mengingatkan bahwa ada hal lain yang perlu dilakukan riset terhadap Tubaba ke depan, karena kami selain ingin melihat masa lalu, kami juga sedang melakukan riset terhadap masa depan ini, Prof. Nurul. Jadi mungkin kayaknya Prof. Nurul harus turun tangan untuk riset ini, karena ada satu penulis yang sudah terlibat di dalam riset-riset ini. Dia menganggap bahwa riset yang dilakukan dia kali ini adalah riset terberat yang pernah dia lakukan. Jadi mungkin nanti untuk meringankan riset ini, Prof. Nurul harus turun tangan. Mas Arik, mungkin saya hari ini sebenarnya saya nggak perlu ngomong lagi, karena setelah mendengar Prof. Nurul tadi, apa yang mau kita ceritakan ini sebenarnya hanya sekelumit dari yang gambaran besar yang diceritakan oleh Prof. Nurul. Tetapi saya menjadi tertantang karena cerita ini belum pernah didengar oleh Profesor Nurul ini, Mas Harik. Jadi mungkin Profesor Nurul juga mesti mendengar perkembangan Tubaba hari ini. Oh, betul. Jadi waktu Profesor Nurul datang ke Tulang Bawang Barat, Tubaba itu belum disebut. Jadi karena dia masih Tulang Bawang Barat, tapi sekarang kami ada satu konsepsi Prof. Nurul yang kami sebut dengan Tubaba. Jadi Tubaba ini tidak lagi hanya sekedar singkatan dari Tulang Bawang Barat. Jadi Tubaba itu adalah
masa depannya Tulang Bawang Barat. Jadi hal yang ingin dituju oleh Tulang Bawang Barat itu bernama Tubaba. Nah, kalau ditanya orang Tubaba itu seperti apa? Orang yang memegang teguh prinsip nemen, nedes, dan nerimo. Nemen itu adalah pekerja keras, kemudian nedes itu tidak kenal menyerah, kemudian nerimo adalah keikhlasan. Nah, selain upaya-upaya untuk membentuk manusia Tubaba, kami juga mengembangkan ada ruang Tubaba. Nah, pada saat kami sedang melakukan proses pengembangan ruang Tubaba, yang sekarang kami sebut sebagai Uluan Nuge, Uluan itu di awal, Nuge itu kehidupan, kami kehadiran tamu dari teman-teman Kanekes, dari Baduy. Ada 7 orang Baduy datang ke Tulang Bawang Barat, terus karena mereka mendengar ada niatnya Tulang Bawang Barat menuju Tubaba. Kemudian Baduy ini membawa 1 unit rumah, dan 1 unit rumah Baduy ini dihadiahkan kepada niatnya Tulang Bawang Barat untuk mengembangkan ruang hidup yang kami beri nama Uluan Nuge. Akhirnya rumah Baduy inilah yang kami jadikan simbol peletakan batu pertama pengembangan kawasan. Yang pada waktu itu kami mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat lokal, karena kenapa harus Baduy? Bukankah tanah ini Lampung? Lampung memiliki keagungan, memiliki keluhuran budaya, kenapa harus Baduy yang dijadikan simbol untuk peletakan batu pertama pengembangan kawasan? Karena sering banyak ditanya, saya metodologinya mungkin berbeda dengan metodologi yang diterapkan oleh para saintis seperti profesor. Karena sering banyak ditanya, akhirnya kami menemukan jawaban. Ternyata Baduy tidak memberikan fisik kepada Tulang Bawang Barat, tetapi Baduy ingin mengingatkan kepada Tulang Bawang Barat bahwa di tanah ini, di tempat ini banyak sekali nilai yang tidak lagi berada di tubuh warganya. Nilai itu hanya ada di ucapan, hanya ada di konsep-konsep. Nah, nilai yang ingin diingatkan oleh Baduy adalah nilai kesederhanaan, kesetaraan, dan kelestarian. Melengkapi dari nilai yang ingin kita terapkan menjadi ditubuhkan di warga Tubaba. Sehingga hal-hal yang nilai yang ingin ditubuhkan di warga Tubaba itu adalah nemen, nedes, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Nah, sebelum lebih jauh ke soal nilai-nilai ini, mungkin perlu diketahui juga oleh Prof. Nurul bahwa Uluan Nuge itu artinya uluan itu di awal, Nuge itu adalah kehidupan. Sebenarnya Nuge ini adalah peradaban lampau yang hilang karena Krakatau purba meletus. Jadi Krakatau yang memisahkan Jawa dan Sumatera juga sekaligus menghilangkan peradaban Nuge. Tapi ada satu produk kebudayaan Nuge, mungkin ini beda dengan produk kebudayaan seperti artefak lainnya, karena ini mungkin tak benda. Jadi ada produk kebudayaan Nuge yang masih lestari sampai dengan hari ini. Namanya Las Sengok. Las itu hutan, Sengok itu angker. Jadi mitologinya masyarakat Nuge untuk menjaga kelestarian alam. Bagaimana masyarakat Nuge menjaga pepohonan, bagaimana masyarakat Nuge menjaga sumber-sumber air, hubungan manusia yang setara, hubungan manusia yang saling menghormati, hubungan manusia yang saling menghargai. Konsep-konsep inilah yang ada di dalam konsep Las Sengok. Nah, sekarang karena kami ingin mengabadikan konsep ini, sekarang tempatnya sudah kami beri tanda dengan mengambil batu-batu dari letusan Gunung Krakatau yang kami susun berdasarkan formasi bintang Orion. Salah satu rasi bintang yang mudah dilihat dari manapun, karena dia mudah dilihat, inilah yang menjadi simbol keterbukaannya Tubaba. Nah, karena tempat ini kami letakkan di lokasi yang bernama Penyeloan. Dalam bahasa lokal, Penyeloan itu artinya silahkan. Sebuah kata-kata yang diucapkan pada saat orang berada di gerbang atau di pintu,
Dan oleh karenanya tempat ini sekarang sudah banyak dikenal dengan gerbang selatan bumi. Nah, karena rasi bintang ini juga mudah dilihat, Lasengok ini juga menjadi simbol keterbukaannya Tubaba. Silahkan siapa saja datang ke tempat ini untuk menanam banyak kebaikan. Nah, inilah yang sekarang sedang sudah kita letakkan di sana. Nah, mungkin nanti riset selanjutnya kita perlu juga ingin mengetahui tentang bagaimana metalurgi juga berkembang di dalam peradaban Nugik ke depan. Mungkin kita butuh bantuan dari teman-teman karena hal-hal yang bersifat benda ini masih banyak belum muncul di tempat ini. Tetapi dalam mitos-mitos bahwa Nugik ini adalah peradaban yang sangat purba. Jadi jauh sebelum orang menyebut daerah ini sebagai tulang bawang, jauh sebelum orang menyebut daerah ini sebagai Lampung, peradaban Nugik ini sudah berkembang. Nah, selanjutnya mungkin upaya-upaya yang kami lakukan, baik pemerintah maupun warga masyarakat, untuk membangun ruang dan membentuk orang ini, inilah yang kami sebut dengan pulang ke masa depan. Jadi banyak sekali program yang kita desain, bagaimana membentuk ruang dan mendesain orang. Jadi mulai dari kegiatan ada program Tubaba Cerdas, ada Tubaba sekolah seni Tubaba, terus kemudian ada pesantren Tubaba, kemudian ada Tubaba Camp, adalah upaya-upaya yang kami lakukan untuk membangun manusia yang layak Tubaba. Nah, ini mungkin ada foto-foto yang sudah kami lakukan. Ini adalah ciri-ciri arsitektur ketika disebut Tubaba. Jadi singkat ceritanya Prof. Nurul, jadi membedakan mana tulang bawang barat dan mana Tubaba itu gini. Jadi kalau ada nanti Prof. Nurul berkesempatan untuk main ke tulang bawang barat, kalau masih melihat banyak orang yang buang sampah sembarangan, itu dipastikan bukan orang Tubaba. Itu dipastikan masih orang tulang bawang barat. Jadi Tubaba dan tulang bawang barat itu juga sangat berbeda. Nah, ini adalah Tugu Megopa. Megopa itu adalah peradaban ini sudah peradaban ketika menyebut wilayah ini sebagai tulang bawang. Ada 4 marga di sini, ada Buai Bulan, kemudian Suai Umpu, Marga Tegamoan, Suai Umpu, dan Marga Aji. Kemudian ini adalah Tugu Rato Nago Besanding. Rato itu adalah kendaraan adat yang dibuat oleh masyarakat adat Lampung untuk dinaiki oleh masyarakat adat Lampung untuk mengambil gelar tertinggi, yaitu gelar Sultan. Kemudian uniknya Rato yang sekarang ini ditarik oleh 2 ekor naga, dan 2 ekor naga ini adalah simbol dari keberanian pemerintah dan warga masyarakat untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Melangitkan cita-cita ini perlu ditarik oleh 2 ekor naga. Mana Islam itu? Nah, ini ada ini sebenarnya bangunan masjid dan balai adat. Sengaja kami sandingkan antara balai adat dan masjid, hidup dikandung adat, mati dikandung amal dan iman, sehingga kita menggandengkan antara masjid dan dan balai adat. Kemudian ada tadi masjid kecil. Ini ada masjid kecil yang ada di Kampung Karta, sengaja mengambil ciri arsitektur yang berbeda sehingga kelihatan bahwa Tubaba ingin menyongsong masa depan. Nah, sekali lagi upaya untuk pulang ke masa depan ini Tubaba butuh teman. Nah, oleh karenanya mungkin Prof. Nurul, walaupun kita banyak nunda-nunda ditambah lagi situasi pandemi seperti ini, mungkin kayaknya bareng Pak Arik, nanti mungkin teman-teman JFC ini juga kapan waktu kita bertubaba, kita merancang dan mewujudkan tubaba kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita sekali ini tidak sekedar silaturahmi yang hanya sekedar
menjadi euforia bahwa dulu kita pernah berjaya, tetapi kejayaan ini harus tetap berjaya karena ada falsafahnya orang Lampung itu titi gumanti. Jadi jayanya kita hari ini sebenarnya karena jayanya kita masa lalu, dan kejayaan ini harus kita songsong secara bersama. Terima kasih atas kesempatan, dan kami berbangga hati bisa bergabung di dalam GFC Pertipal, dan mungkin nanti teman-teman Jember juga bisa bergabung di dalam festival-festival yang dilaksanakan oleh Tubaba. Jadi Prof. Nurul, mungkin sekali lagi ini undangan resmi. Mungkin yang karena banyak yang kami cita-citakan belum terwujud. Yang lain sudah. Jadi rumput sama New Zealand sudah, Prof. Terus apa namanya, bakteri sudah. Tinggal kita bagaimana menjadikan nano center di Tubaba ini yang belum. Jadi kami nggak kuat untuk menjalankannya sendiri. Siap, Pak. Sekali lagi terima kasih. Dan baju yang saya kenakan ini baru saya pakai, Pak Arik, Kanda Arik. Jadi apa namanya, ini tulisan huruf-huruf dari huruf Lampung yang sengaja saya tulis di dalam baju ini, dan sengaja saya kenakan di Jember Fashion Carnaval ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.